Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Perbandingan Mushaf Cetakan Indonesia dengan Kaidah Razm Utsmani. Tinjauan khusus Juz 6, Salawat serta Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang beranggotakan Abdul Wahid NPM 2512 6647, Ahmad Rizki Zailani NPM 2512 6701, Gustiawan NPM 2512 6681, Habibi Anugrah Pratama NPM 2512 6603, M. Aldianor NPM 2512 6663, Muhammad Robani Nujan NPM 2512 6593, Muhammad Iqbal Maulana NPM 2512 653. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai perbandingan antara mushaf standar Indonesia dengan kaidah penulisan Razm Utsmani. Pertama, latar belakang penelitian. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup manusia. Dalam kajian Ulumul Quran, terdapat berbagai cabang ilmu. Salah satunya adalah ilmu Razm, yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara penulisan mushaf Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, penulisan Al-Quran belum memiliki standar yang baku. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilakukan standarisasi mushaf yang dikenal dengan nama Razm Utsmani. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keseragaman penulisan Al-Quran sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Di Indonesia sendiri, terdapat mushaf Al-Quran standar Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penerbitan Al-Quran. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti sejauh mana kesesuaian penulisan mushaf di Indonesia dengan kaidah Razm Utsmani. Kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan penulisan mushaf standar Indonesia dengan mushaf Razm Utsmani, mengetahui bentuk penerapan kaidah-kaidah Razm Utsmani seperti hadzf, ziyadah, penulisan hamzah, ibdal, serta wasyal dan fasyal. Mengetahui kaidah-kaidah Razm Utsmani yang terdapat dalam surah An-Nisa sampai surah Al-Maidah. Ketiga, teori singkat tentang Razm Utsmani. Razm Utsmani memiliki beberapa kaidah pokok, yaitu 1. Kaidah hadzf, yaitu penghilangan huruf tertentu dalam penulisan, seperti penghilangan alif pada beberapa kata tertentu, seperti contoh di bawah ini, membuang alif dari kalimat seperti pada contoh ayat berikut. 2. Kaidah ziyadah, yaitu penambahan huruf yang tidak dibaca, seperti penambahan alif, waw, pada kata-kata tertentu. Seperti contoh, menambahkan alif setelah waw jama muzakkir salim. 3. Kaidah penulisan hamzah, yaitu penulisan hamzah yang disesuaikan dengan posisi dan harakatnya, seperti contoh, Adam dan Aman. Hamzah yang setelahnya terdapat huruf mad digambarkan dengan kepala ain tersendiri, kemudian alif. 4. Kaidah ibdal, yaitu penggantian suatu huruf dengan huruf lain. Misalnya, alif yang ditulis dalam bentuk waw atau ya pada asalnya. Huruf alif ditulis dengan bentuk alif tegak, sebagaimana cara pengucapannya. Akan tetapi, terdapat beberapa alif tertentu yang dalam penulisannya diganti menjadi waw, ya.
atau pada sebagian kata ditulis dengan waw dan alif. Di akhir kata seperti contoh berikut. 5. Kaidah wasyal dan fasyal, yaitu penulisan kata secara bersambung atau terpisah sesuai ketentuan Rasm Utsmani, seperti contoh berikut. 6. Kaidah tentang dua qiraat ditulis salah satunya. Apabila terdapat dua qiraat bacaan dalam satu kata, maka kata itu ditulis dengan bentuk yang dapat mencakup kedua bacaan tersebut, selama tidak menyimpang dari kaidah Rasm, seperti contoh berikut. Keempat, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan bahwa Rasm Utsmani dan Rasm Imlai memiliki perbedaan mendasar pada sistem penulisannya. Rasm Imlai lebih menekankan kemudahan membaca dan mengikuti kaidah penulisan bahasa Arab secara umum, sedangkan Rasm Utsmani memiliki kaidah khusus yang terkadang berbeda dengan cara pengucapan maupun penulisan bahasa Arab modern. Dalam penelitian ini kami menemukan banyak contoh perbedaan penulisan antara Mushaf Indonesia dan Mushaf Rasm Utsmani. Contoh sebagai berikut. Perbedaan-perbedaan tersebut termasuk dalam kaidah hazf, yaitu penghilangan huruf tertentu. Kami juga menemukan contoh pada kaidah hamzah. Misalnya, kelima, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pertama, Rasm Utsmani dan Rasm Imlai memiliki perbedaan dalam sistem penulisannya. Rasm Imlai menyesuaikan dengan keterbacaan dan perkembangan bahasa Arab, sedangkan Rasm Utsmani mempertahankan kaidah penulisan yang diwariskan sejak masa sahabat. Kedua, Rasm Utsmani merupakan warisan sejarah penulisan Al-Quran yang diriwayatkan dari para sahabat, penulis wahyu, dan memiliki kekhususan tersendiri. Ketiga, perbedaan penulisan dalam Rasm Utsmani bukanlah suatu kesalahan, melainkan bagian dari tradisi penulisan Al-Quran yang telah disepakati dan dipertahankan untuk menjaga keotentikan Mushaf Al-Quran. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelajar, terhadap ilmu Rasm Utsmani agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap perbedaan penulisan yang terdapat dalam Mushaf Al-Quran. Demikian pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai ilmu Rasm Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.